berkisah tentang rakyat miskin yang bertahan hidup di Jakarta. Ia adalah Karyo. Loh, kok mirip Kang Mus preman pensiun sih? Ya sama, tapi di sini dia jadi Karyo. Oh, pantesan mirip. Kerjaan dia sehari-hari tukang tambal ban. Nah, kalau ini Saroh, istrinya Karyo. Bukan ini mah Parti, istrinya Ucup yang di film Bajai Bajuri. Iya sama, serah dah. Anak kita sakit, udah 2 hari. Cerita diawali dengan percekcokan rumah tangga Karyo dan istrinya Saroh. Hal ini dikarenakan anak mereka yang sakit. Namun, mereka tak punya uang untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Ditambah lagi, kebutuhan pokok mereka seperti kontrakan yang nunggak, listrik, beras, dan gas yang habis, dan lain sebagainya. Liar, pokok nama liar. Karyo ini setiap hari bekerja di bengkelnya sebagai tukang tambal ban. Di sana, ia sering ditemani bapak tua yang berprofesi sebagai tukang cangkul lepas, yang ngetem, nunggu ada yang ngasih kerjaan. Nah, ini Pak Tua tukang cangkul. Berhubung gak ada namanya, jadi saya namain kakek cangkul. Uniknya bapak tua ini sering sekali berkata bijak dan sulit ditebak. Asal ngomong saja, Mas. Lawang namanya juga Dan mereka sering sekali pengangguran. menertawakan kehidupan mereka yang sama-sama menyedihkan. Dari pagi sampai malam, Karyo cuma dapat 1 pasien. Itu juga cuman tambah angin, gak bocor. Terhitung dari pagi sampai malam, ia cuma dapat 1.000 doang. Sedangkan kebutuhannya numpuk kira-kira. Liar. Sepulang di rumah, penyakit anaknya tambah parah. Karyo dan istrinya nampak kebingungan. Karyo lalu pergi dan coba untuk meminjam uang ke tetangganya. Namun karena hutang Karyo sudah terlalu banyak, ia tak dapat pinjaman. Tini lalu dibawa ke puskesmas. Namun pihak puskesmas menyarankan agar Tini dibawa ke rumah sakit karena Tini menderita tumor otak. Karena tidak ada uang untuk berobat, Karyo menjual satu-satunya barang bernilai di rumahnya, yaitu TV tabung jadul miliknya. Ia menawarkan TV-nya ke orang-orang di sekitarnya. Namun karena TV-nya ini jadul, orang-orang tak tertarik sampai ia tiba di rumah Pak RT. Yang ternyata Pak RT-nya ini nyebelin. Mikir dong jadi orang. Lu kan cuma tukang tambal ban. Kau punya anak milihnya sakitnya tumor. Tumor itu mahal biayanya. Tapi di ujung percakapan, Pak RT memberikan informasi kalau besok bakal ada ibu pejabat berkunjung ke kampungnya. Pak RT bakal bantu Mas Karyo untuk meminta tolong sama ibu pejabat ini. Malam itu Karyo pulang dengan tangan hampa. TV yang ia bawa tak laku dan ia gagal dapat pinjaman uang. Namun dengan penuh harap, Karyo mengatakan besok akan ada pejabat yang datang ke kampung mereka. Mas Karyo akan berusaha untuk memohon pertolongan kepada dia. Sementara itu Pak Tua nampak kedinginan dan kelaparan. Ia tertidur di bengkel Mas Karyo sembari menghibur diri. Paginya Pak Tua menggali sebuah lubang di tanah yang sudah dibeli oleh orang lain. Ia seperti sedang mempersiapkan kematiannya. Meskipun para penjaga tanah melarangnya, namun karena kasihan akhirnya mereka mengizinkannya dengan syarat ia tak boleh membangun gubuk atau membawa teman-temannya. Akhirnya pejabat yang berkunjung pun datang dengan rombongannya. Ia adalah Ibu Susanti, seorang pejabat sekaligus pemilik Yayasan Kemuning. Sementara itu, kondisi anaknya Mas Karyo makin parah. Mereka nampak kebingungan. Tapi tiba-tiba istrinya teringat kalau hari ini rombongan pejabat datang ke kampungnya. Mas Karyo pun bergegas. Di perjalanan, ia sempat-sempatnya menjamret gorengan yang sedang dimakan orang. Sementara itu sesi tanya jawab sudah dimulai. Namun Karyo masih belum sampai di lokasi. Beberapa orang sudah mengajukan pertanyaan. Namun Mas Karyo terlambat datang. Karyo gagal menyampaikan keluh kesahnya. Tak pantang menyerah, Karyo berupaya mengejar Ibu Susanti. Dengan gorengan di tangannya, ia mencoba menerobos kerumunan warga. Namun tiba-tiba Ibu Susanti berteriak karena kalungnya dijamret. Ia menuduh Mas Karyo mengambil kalung miliknya dan menelannya. Ketika diinterogasi, Karyo mengatakan kalau ia menelan gorengan bukan kalung milik Ibu Susanti. Namun, Ibu Susanti tetap tidak percaya dan tetap mencurigai Mas Karyo. Penduduk kampung nampak kesal dan membela Mas Karyo. Sebagian dari mereka menyayangkan atas tuduhan ini. Namun, Pak RT seperti mengiyakan tuduhan Ibu Susanti ini. Please deh. Kenapa Mas Karyo pakai nelen kalung Bu Santi? Sempat akan dibawa ke polisi,
Namun warga pasang badan untuk melindungi Mas Karyo. Karena tak ingin ada kericuhan, sebagai win-win solution, akhirnya diputuskan kalau isian perut Mas Karyo akan dipaksa keluar. Ia akan disuruh buang air besar di depan warga menggunakan pispot. Salah satu warga mendatangi istri Mas Karyo untuk memberitahukan ia soal hal ini. Akhirnya istri Mas Karyo yang khawatir langsung menemui Mas Karyo, walau dengan berat hati karena ia harus meninggalkan anaknya yang lagi sakit. Setibanya di lokasi, istri Mas Karyo marah pada semua orang yang sudah menuduh suaminya mencuri kalung. Ia bahkan mengancam akan menuntut semua orang yang menuduh suaminya ke pengadilan. Kalau nanti tidak terbukti, saya akan tuntut ibu dan semua orang-orang yang di sini ke pengadilan. Sementara itu di bengkel, Bapak Cangkul nampak bingung dan lapar. Ia sempat bahagia saat ada mobil berhenti dan menawarkan pekerjaan. Namun sayangnya, karena melihat kondisi si bapak yang sudah tua, ia menolaknya dan pergi begitu saja. Memang kasihan bapak tua ini. Saking laparnya, ia bahkan sempat meminta makan pada orang-orang yang tak ia kenal. Namun tetap tidak ada yang memberi. Dan pada akhirnya, ia memilih untuk tetap berjuang dan melanjutkan mencangkul. Lebih baik aku meneruskan mencangkul. Mumpung masih ada tenaga. Sementara itu, Mas Karyo terus dicekoki makanan pedas agar ia bisa mengeluarkan kotorannya. Ia sempat disuruh buang air besar di depan umum. Namun istrinya tidak setuju, karena hal ini akan melecehkan suaminya. Ia meminta agar pembuktian dilakukan di dalam toilet. Walaupun tidak setuju di awal, pada akhirnya Bu Susanti mengiyakan. Sementara itu anak mereka terus-menerus merengek kesakitan. Ia menunggu ibu dan bapaknya kembali, namun mereka belum juga kembali. Baik lagi ke Mas Karyo, di toilet dia dikawal oleh pengawal Ibu Susanti dan istrinya sendiri. Atau dibuang? Di luar Ibu Susanti nampak khawatir. Ia khawatir Mas Karyo tidak jujur dan membuang kalungnya ke toilet. Mau bagaimana lagi? Kami punya fakta Akhirnya dan prosesi buang berkesimpulan, hajat telah selesai. Mas Anak buah Ibu Karyo Susanti ini sudah memeriksa tidak sebaik-baiknya, terbukti baik luar maupun menelan dalam. kalungnya Ibu Dan Susanti. hasilnya, tuduhan Ibu Susanti tidak dapat dibuktikan. Maka dari itu, Ibu Susanti langsung meminta maaf kepada Mas Karyo dan istrinya, dan ia juga mencabut tuntutannya. Mas Karyo dan istrinya pun menerima permintaan maaf Ibu Susanti. Sebagai permintaan maaf, Ibu Susanti menawarkan bantuan pada Saroh. Awalnya Saroh menolak bantuan Ibu Susanti. Namun, dengan usul Pak RT, ia mengatakan bagaimana kalau Ibu Susanti membantu biaya pengobatan anak mereka yang sakit saja. Dan Ibu Susanti pun bersedia menanggung seluruh biaya pengobatan anak mereka. Pak RT ini emang ngebingungin. Kadang sifatnya nyebelin, tapi kadang juga ya gitulah. Mas Karyo dan Saroh istrinya sangat senang mendengar hal ini. Ia merayakan hal ini dengan warga. Namun tiba-tiba Torik, tetangga mereka membawa kabar bahwa Tini sudah meninggal. Mendengar hal itu, Mas Karyo hancur sehancur-hancurnya. Bahkan Bu Saroh sampai pingsan mendengarnya. Orang yang mereka perjuangkan mati-matian pergi meninggalkan mereka. Sementara di bengkel, Pak Tua benar-benar kelaparan. Seakan sudah menyerah, ia pun pergi ke lubang yang ia sudah buat dan tertidur di sana untuk selama-lamanya. Nasib baik Ia benar-benar dan nasib merencanakan buruk kematiannya. harus direncanakan dari awal. Gusti Allah, saya sedang merencanakan nasib saya. Tidak tahu apa akan jadi baik atau buruk. Saya hanya mempersiapkan diri untuk menerimamu di rumah sejatiku. Datanglah kapan saja. Balik lagi ke kontrakan, Mas Karyo terus menangis di toiletnya. Mereka berdua benar-benar bersedih kehilangan Tini. Disinilah satu fakta benar-benar terkuak, bahwa sebenarnya tuduhan Ibu Susanti itu benar adanya. Mas Karyo benar-benar menelan kalung Ibu Susanti, bahkan ia sampai menelannya 2 kali. Tapi hebatnya Karyo tetap membuang kalungnya, sebab ia mencuri untuk menolong Tini, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Dan film pun selesai.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe lah, masa enggak?